Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham harian. Oke, sekarang kita bahas tentang DAK, Jaya Bersama Indo Tbk, DUCK, DAK, bebek ya, Donald Duck. Oke, di sini ada ya saham yang udah kita baca nih Mas Bro, sedikit laporan keuangannya atau bisa dibilang fundamentalnya itu nggak ada masalah, tapi kenapa sahamnya ini turun terus ya? Bisa dilihat langsung aja ke sini Mas Bro ya, biar nggak kebanyakan spoiler di awal. Kita langsung bahas aja sahamnya. Bagus nggak sih sekarang? Dan kabar baiknya sekarang DAK ini naik banget ya. Lagi naik banget ya, 14% kalau nggak salah kenaikan DAK ini. Kita langsung lihat aja sedikit profil tentang DAK Mas Bro. Di sini DAK itu PT Jaya Bersama Indo Tbk atau DAK bergerak di bidang perdagangan ya, perdagangan industri dan jasa meliputi bidang usaha perdagangan khusus bahan makanan dan minuman, bebek. Nah, The Duck King. Ya, inilah kalau nggak salah ya produknya seperti ini. Bebek. Oke ya. Di sini DAK itu pemegang sahamnya itu adalah ini ya, pemegang sahamnya PT Kuliner Asia Kuliner Sejahtera itu 48%, terus publik itu 36%, terus untuk PT Mirai Aset ya, Mirai Aset Sekuritas, dia punya saham 14% Mas Bro. Jadi istilahnya si publik itu masih di bawah 50%, aman lah ya Mas Bro, masih aman. Jadi kalau misalnya perusahaan terus sahamnya dimiliki publik itu kurang dari 50%, ini perusahaan masih gampang buat istilahnya membuat keputusan. Jadi kalau lebih dari 50%, wow, itu pasti susah nanti Mas Bro, karena dimiliki oleh banyak orang tentunya. Kita langsung lihat aja di indeks ISSI, dan DAK itu termasuk listing saham syariah ya di ISSI. Ini kalau nggak percaya, oke, nomor 98 DAK, Jaya Bersama Indo Tbk. Jadi bagi Mas Bro yang hanya main trading saham di ISSI, yang listing ISSI, Mas Bro bisa main di sini. Kita coba lihat untuk fundamentalnya sebentar aja Mas Bro, sebelum kita baca analistiknya, karena untuk membeli suatu produk kita harus jelas ya Mas Bro ya. Bisa dilihat di sini Mas Bro. Di sini DAK itu IPO tanggal IPO 2018, dan di sini datanya dari tahun 2019. Itu lihat di sini harga tahun 2019 itu adalah 1.660. Dan DAK ini dia itu memang kepencet ya, namanya juga perusahaan di bidang perdagangan makanan. Itu pas pandemi itu pasti hancur-hancuran tahun 2020. Maka dia tahun 2020 bisa dilihat di sini langsung terjun bebas sahamnya ke 187. Dan di sini bisa dilihat PBV-nya Mas Bro. PBV DAK tahun 2019 itu adalah 2,43 kali dengan harga sekitar 1.600-an, dan sekarang itu 187 dengan PBV 0,26 kali Mas Bro. Murah banget nggak? Kita lihat aja murah apa enggak. Kita lihat langsung di sini. Di sini debt dan debt per equity-nya bisa dilihat di sini Mas Bro. Ekuitasnya dulu. Ekuitasnya itu dari tahun 2019 ke tahun 2020 tuh naik loh. Jadi kekayaan perusahaan itu malah naik. Tahun 2020 itu malah naik, tapi sahamnya malah turun ya. Terus di sini revenue net profitnya turun. Nah, bisa dilihat di sini tahun 2019 itu adalah 125 miliar. Terus tahun 2020 itu hanya 20 miliar ya. Tadi kena pandemi tadi Mas Bro. Tapi ya bisa dilihat di sini untuk harga normal dari DAK itu adalah 723 Mas Bro, dan sekarang dijual 187. Apakah ini Mas Bro masuk lah di sini ya? Apakah Mas Bro bisa masuk di sini? Kita coba lihat aja untuk grafiknya Mas Bro. Harganya 723, dijual 187. Di sini bisa dilihat untuk rasio hutangnya juga 0,45%, bagus ya. Di bawah 0,5% tuh menurut kita bagus dibanding dengan hutangnya itu lebih kecil daripada kekayaannya gitu ya, masih oke lah. Apalagi debt per total cap itu cuma 0,31. Menurut saya ini perusahaan ini nggak ada masalah Mas Bro. Coba kita lihat untuk chartnya ya. Nah di sini Mas Bro. Oke, kita udah lihat chartnya Mas Bro. Bisa dilihat di sini. Kita coba lihat seluruhnya dulu. Nice, ini adalah DAK seluruhnya dari tahun 2018. 5 tahun aja yang sini. Nice, seperti ini Mas Bro. Ya, chart DAK. Ini waktu IPO ya. Waktu IPO itu 751, berarti harga satu kalinya ya.
harga bukunya lah. Pas waktu IPO itu harga buku PBV 1 kali, habis itu naik gitu ya di tahun 2018 sampai 2019 bulan November Desember. Nah, November. Jadi di tahun ini itu PBV dari DAX itu di atas 2 kali. Di harga sekitar 1.600, 1.500, 1.400. Nah, di sini Mas Bro. Nah, pas waktu di bulan November itu turun, DAX turun. Nice. Terus Januari 2020 pandemi, hancur sampai sekarang remuk ya, sampai sekarang dia nggak naik gitu, nggak bangkit gitu. Kenapa gitu? Nggak bangkit. Tapi hasil dari pasar hari ini Mas Bro, ini gila banget. Hari ini udah tutup sekarang, Mas Bro mungkin bisa trading ini besok. Tapi kita juga nggak nyaranin juga sih ya, kita ngasih info aja. Kalau misalnya Mas Bro itu tertarik dengan DAX ini, Mas Bro tolong pelajari lagi gitu. Oke, bisa dilihat di sini Mas Bro. Nah, di sini DAX itu sempat naik ya, sempat naik di kisaran di sini Mas Bro. Di 488 itu di akhir tahun lalu, akhir tahun awal tahun itu naik di 480-an, tapi dia nggak kuat terus turun ya, terjun bebas. Dan ini terus turun sampai sekarang tanggal 28 Mei ya, sekarang itu 187 untuk penutupannya. Oke, terus kita di sini ada support yang kuat banget, Mas Bro. Kita kasih garis support di sini karena memang di sini mantul-mantul ya. Di sini mantul di sini, ini nggak turun lagi, malah mau naik. Berarti ini support kuat di sini. Terus kita garis lagi support di sini karena ini juga udah turun terus naik nggak kuat, naik nggak kuat, naik nggak kuat, naik nggak kuat gitu ya. Jadi support kuatnya di sini. Dan kalau misalnya Mas Bro itu mau trading atau invest dalam jangka pendek, Mas Bro bisa lakukan seperti ini Mas Bro. Di sini kita udah gambar untuk targetnya ya. Di sini bisa dilihat ini udah tembus untuk target yang pertama 187. Jadi Mas Bro bisa masuk di harga 186 ya, ya sampai 200 lah. Di sini Mas Bro bisa masuk di sini. Terus untuk targetnya ya, kalau misalnya Mas Bro itu bisa masuk di 181, 182, 183, Mas Bro bisa target di 200. Dan kalau misalnya ini tembus ya, ini tembus 204 ini tembus ya. Oke, Mas Bro target berikutnya di 220 dan seterusnya kalau tembus dan mentok di 288 seperti resisten yang kuat banget di sini. Nah, ini menurut saya ini kita main aja di sini kayak ini. Lihat data pembeliannya Mas Bro, DAX di sini DAX, kita coba lihat di DAX di sini. Nah, di sini apa namanya, untuk perdagangannya itu adalah segini Mas Bro, 6.757. Coba kita lihat masuknya Mas Bro nanti bisa berapa lot itu kita coba bahas. Ya berarti 6.757 dikali harga saat ini adalah 187. Oke, dikali 100. Nah, berarti sekitar 126 juta Mas Bro ya, kisaran dari perdagangannya. Mas Bro bisa main di DAX ini ya, jangan main di atas 100 juta Mas Bro, nanti jualnya susah ya. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu main ya, kalau misalnya saya seperti ini ngambil 15-10% seperti itu Mas Bro ya, biar aman gitu. Memang ini lagi naik banget dan kemungkinan memang akan naik terus sampai batas yang tadi kita lihat. Dan di sini bisa dilihat Mas Bro, permintaannya tuh tinggi di 187. Kemungkinan besok ini langsung naik di 188, 189 seperti itu Mas Bro. Ya, dan menurut saya ini perusahaannya nggak bermasalah. Beda dengan perusahaan yang sebelumnya kita bikin rekomendasi saham itu bermasalah. Kalau ini kayaknya nggak ada masalah Mas Bro kalau dilihat dari fundamentalnya. Dan memang dia itu turun banget karena memang perusahaan yang bergerak di bidang makanan ya, terus perdagangan seperti itu memang turun untuk saat ini ya karena pandemi. Dan semoga aja ini karena ada sentimen positif ya, terus bisa naik segini banyak ya. Oke ya, mari coba kita entry di sekitar 187 sampai 200 ya. Kalau misalnya ini naik lagi, dan target pertama tentu di 219. Oke Mas Bro ya. Dan kalau menurut saya sih ini mau balik lagi nih kayaknya nih ya, karena ini udah mantul-mantul di sini. Mau balik lagi ke resisten yang ada di sini Mas Bro.
di sekitar 288, karena ini udah 1 kali 1, 2, 3, 4 kali Mas Bro. 4 kali dia mantul-mantul di sini. Jadi kalau misalnya naik juga paling mantul lagi di sini. Tapi ya kita bisa ngambil keuntungan di pas pantulannya seperti ini Mas Bro ya. Oke, bulan Juni, Juli ya, Juni Juli lah. Antara ini Mas Bro, Juni, Juli. Oke ya, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro tentang rekomendasi saham hari ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video